Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Muhammad Irsyad, NIM T 2018-1077. Saya perwakilan dari kelompok 5 dengan judul makalah Pengembangan Silabus PAI. Pada kali ini kita akan membahas tentang topik tersebut. Yang pertama akan disampaikan oleh saya pribadi, yaitu pengertian silabus beserta prinsip-prinsip pengembangan silabus. Langsung saja, pengertian silabus. Silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang terdapat pada suatu mata pelajaran yang di dalamnya memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Adapun prinsip pengembangan silabus yaitu ada 8. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip ini berguna agar terjadinya kesesuaian antara materi-materi yang akan diberikan kepada peserta didik dengan tuntutan yang ada di lingkungan masyarakat maupun kebutuhan dunia kerja. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas. Nah, prinsip ini berperan agar materi yang dibuat dapat mengikuti perkembangan ataupun perubahan yang terjadi, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Prinsip ini ditujukan agar terjadi adanya kesinambungan, baik dengan jenjang pendidikan yang ada di atasnya, maupun dengan materi-materi lain yang sejenis, sehingga tidak ada kerancuan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada prinsip efektivitas. Prinsip ini bertujuan agar materi-materi yang akan disampaikan atau disajikan kepada peserta didik mampu untuk terpenuhi secara menyeluruh dan mendalam, sehingga peserta didik mampu memahami materi-materi tersebut dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Kemudian yang kelima ada prinsip efisiensi. Prinsip ini dimaksudkan agar pendidik dan peserta didik mampu untuk memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya dengan baik, sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Yang keenam ada prinsip konsisten. Prinsip ini ditujukan agar tercipta adanya hubungan yang tidak berubah-ubah antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Jadi unsur-unsur tadi itu harus konsisten, tidak boleh berubah-berubah satu dengan yang lainnya, sehingga akan mempengaruhi hasil dari proses pembelajaran. Kemudian yang ketujuh ada prinsip memadai. Nah, prinsip ini bertujuan agar kompetensi dasar dapat tercapai dengan baik, meskipun dengan adanya pengembangan pada komponen materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kedelapan adalah ilmiah. Nah, prinsip ini bertujuan agar seluruh komponen yang dikembangkan itu harus benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Mungkin itu dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Febriantika Rahmanurjana, NIM T 2018-1070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Langkah yang pertama yakni mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam mengkaji SK dan KD ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yakni urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Langkah yang kedua, yakni mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Materi pokok pembelajaran adalah pokok materi yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Dalam mengidentifikasi materi pokok pembelajaran ini, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, yakni potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah.
Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan dalam lingkungannya. Yang kedelapan, alokasi waktu. Langkah yang ketiga, yakni mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini adalah pola atau bentuk umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang dirancang agar dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa, yang mana hal ini akan melibatkan proses mental dan juga fisik. Lalu, dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan urutan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang ketiga, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi. Selanjutnya, langkah yang keempat yakni merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa dikenal dengan IPK. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi ini, ada yang namanya tahapan berpikir, yakni ada 3 macam. Yang pertama, yakni tahapan berpikir ranah kognitif. Yang kedua, ranah psikomotor, dan yang ketiga, ranah afektif. Yang selanjutnya, langkah yang kelima, yakni menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan jenis penilaian. Yang pertama, yakni untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Yang kedua, menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Yang kelima, sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, langkah yang keenam, yakni menentukan alokasi waktu. Dalam menentukan alokasi waktu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu, dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang kedua, alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata berdasarkan seluruh indikator pencapaian kompetensi untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Langkah yang ketujuh, yakni menentukan sumber belajar. Dalam menentukan sumber belajar ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yakni menentukan jenis sumber belajar yang seperti buku, laporan hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, dan yang lain-lain. Yang kedua, menentukan sumber belajar yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uzlifatul Jannah, NIM T 2018-1065. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang komponen-komponen di dalam silabus. Komponen silabus, baik menurut KTSP maupun kurikulum 2013 hampir tidak memiliki perbedaan, kecuali standar kompetensi pada KTSP dan kompetensi inti pada kurikulum 2013. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus ini paling sedikit memuat 10 poin. Poin yang pertama, yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini khusus SNP, MTS, SNPLB, paket B, dan SMA, MA, SMALB, SMK, dan MAK. Bisa juga paket C dan paket C keguruan. Selanjutnya yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah ini meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Poin ketiga, komponen inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Poin yang kelima yaitu tema. Tema ini khusus SD, MI, SDLB, atau paket A. Yang keenam yaitu materi pokok. Memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu pembelajaran. Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Poin yang kedelapan yaitu penilaian. Penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Poin yang kesembilan yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ini harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Poin yang terakhir yaitu sumber belajar. Dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, atau alam sekitar, dan bisa juga sumber belajar lain yang relevan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Muntazam dari kelompok 5 matkul perencanaan pembelajaran PAI. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang praktek silabus. Jadi, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu. Dan silabus menjadi pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran agar tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan. Silabus ini juga penting, sangat penting lah, sehingga menjadi suatu perencanaan bagi guru atau sebagai pedoman guru untuk melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Silabus mencakup standar kompetensi dasar, materi, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh suatu pendidikan, seperti itu. Praktek untuk silabus ini yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Di kompetensi inti ini sangat penting untuk melihat seberapa mampu pengetahuan atau aspek sikap oleh peserta didik dalam jenjang sekolah ataupun di mata pelajaran, seperti itu. Setiap mata pelajaran harus relevan dengan kompetensi inti yang telah dirumuskan atau berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Mata pelajaran yang akan dilaksanakan di suatu kelas itu nantinya harus relevan terhadap kompetensi inti yang telah ditetapkan oleh sekolah, seperti itu. Yang kedua yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau
mata pelajaran. Mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran harus dengan memperhatikan urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Kompetensi dasar ini harus juga bisa mencakup sikap seorang peserta didik. Yang ketiga yakni indikator pencapaian kompetensi. Merupakan perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Ya, jadi indikator ini digunakan sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran suatu pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur. Jadi indikator ini juga menjadi tolak ukur untuk seberapa mana peserta didik akan paham gitu. Seperti itu yang kita amati dan kita sebagai tolak ukurnya di peserta didik itu sendiri. Yang keempat adalah materi. Materi ini adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Materi ini juga termasuk di silabus karena juga melihat materi apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kelima yakni pembelajaran. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Strategi pembelajaran dapat berupa kegiatan tatap muka dan non tatap muka atau pengalaman belajar. Pembelajaran ini juga termasuk bagian yang terpenting. Jadi strategi apakah yang akan dilaksanakan pendidik kepada peserta didik itu. Yang keenam adalah penilaian, merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedial bagi peserta didik yang mencapai kompetensi di bawah kriteria ketuntasan. Jadi penilaian ini juga termasuk hal-hal yang menjadi sangat penting di silabus itu, karena penilaian yang akan melihat sejauh mana peserta didik akan paham atau hasil belajarnya itu seperti apa, sehingga dijadikan atau dibuat data jika penilaian itu mencapai target yang maksimal, berarti sudah mumpuni kemampuan peserta didik. Jika tidak maksimal, bisa berupa dijadikan evaluasi, entah itu dibuat remedial atau semacamnya, seperti itu. Yang ketujuh adalah alokasi waktu. Adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi. Penetapan alokasi waktu dalam pengembangan silabus disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Jadi alokasi waktu ini melihat waktu pelajaran atau materi yang diberikan kepada peserta didik itu berapa. Contohnya 1 kali 24 jam atau 3 jam. Seperti itu untuk materi yang diberikan kepada peserta didik, itu berlaku pada 1 semester ataupun 1 tahun. Yang ke-8 adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau objek bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Jadi sumber belajar ini adalah acuan materi yang digunakan atau materi diberikan itu ada sumber belajar yang manakah, entah itu di buku ataupun di elektronik, di media apapun, itu juga menjadi tahap ataupun praktek di silabus ini. Penyusunan silabus dapat dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, desain, dan melaksanakan kurikulum, kemudahan guru dalam mengajar, kemudahan bagi peserta didik dalam belajar, keterukuran pencapaian kompetensi,
kebermanaan dan kebermanfaatan untuk dipelajari sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik. Jadi penyusunan silabus ini juga sangat penting bagi peserta didik dan pendidik agar perencanaan pembelajaran itu yang sudah ditetapkan oleh sekolah juga bisa mengacu bagaimana proses pembelajaran waktu di dalam kelas seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.